Yo, yo, yo. Let's go, be the champion. Oke, FIFA World Cup tahun ini 2026 resmi dimulai. Meksiko, di ibu kota Mexico City, di Stadion Azteca. Pembukaan Piala Dunia 2026 sudah dimulai, yang mana tahun ini ada menjadi Piala Dunia yang cukup unik dengan peserta Piala Dunia lebih banyak dari sebelumnya, yaitu 48 negara, diadakan di 3 negara berbeda, yaitu di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dibuka dengan pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan dengan skor akhir 2-0 untuk tuan rumah Meksiko. Yang kita tahu pembukaan Piala Dunia kemarin sangat luar biasa, tapi kok malah rusuh? Ada kabar luar biasa dari bahkan sebelum pembukaan dimulai, yaitu terjadi aksi demonstrasi yang cukup masif yang terjadi di luar stadion, yang memang niat dari demonstrasi ini atau target utama atau poin kumpul, titik kumpulnya itu memang di stadion dan untuk meramaikan pembukaan event Piala Dunia ini. Ratusan demonstran turun ke jalan menuju stadion yang sudah diblokade oleh aparat setempat dengan niat mereka ingin menuntut keadilan atas hilangnya beberapa warga masyarakat karena ditangkap atau dihilangkan oleh aparat setempat dan kartel-kartel setempat gitu. Sebelumnya itu terjadi banyak sekali tindak geng kriminalitas yang terorganisir, ya kita tahu sendiri Meksiko ya, kartel-kartelnya banyak sekali, terus ada konflik antara aparat dengan kartel yang akhirnya banyak sekali orang yang kehilangan sanak saudaranya dan protes terhadap pemerintah, tapi pemerintah dianggap hanya fokus mengurusi Piala Dunia. Makanya di momen pembukaan Piala Dunia kemarin mereka berbondong-bondong melakukan aksi demonstrasi di luar stadion. Nah, untungnya dari pihak pemerintah setempat dan aparat mengatakan bahwasanya demonstrasi terjadi dengan cukup terkendali dan tidak merusak perhelatan pembukaan. Jadi terbilang cukup kondusif walaupun ada beberapa titik kerusuhan. Nah, kita baca di beberapa media seperti CNBC, terus ada di kompas.com juga. Para warga demonstran ini mengeluhkan pemerintah dianggap terlalu fokus mengurusi Piala Dunia tapi tidak mendengarkan aspirasi dari warganya gitu. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya di perhelatan Piala Dunia, di mana sebelumnya di tahun 2014 waktu di Brazil itu juga marak sekali aksi demonstrasi menolak atau ya intinya tidak sepakat dengan perhelatan Piala Dunia gitu. Karena kita tahu sendiri Brazil tuh kayak waktu itu negara berkembang ya. Nah, bahkan sampai sekarang Brazil itu masih tergolong negara berkembang lah. Dulu waktu Piala Dunia 2014 itu pemerintah Brazil saat itu menggelontorkan dana yang sangat banyak sekali, bukan hanya untuk Piala Dunia tapi juga Olimpiade Brazil pada kala itu, yang akhirnya membuat gonjang-ganjing perekonomian lah saat itu, dan bahkan sampai sekarang juga masih terasa gitu. Di rakyatnya mendemo menganggap pemerintah hanya fokus pada event internasional tanpa memperdulikan aspirasi dari masyarakatnya. Dan ini mungkin inilah yang juga dirasakan oleh warga Meksiko saat Piala Dunia kali ini bergulir gitu. Nah, menariknya Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia yang diselenggarakan di negara-negara tuan rumah yang sebenarnya banyak banget masalah itu yang aneh, tapi masih dilanjut, kocak gitu. Kita tahu sendiri Meksiko beberapa bulan lalu itu terjadi perang sipil gitu antara sipil, aparat, dan kartel gara-gara salah satu pemimpin kartel besar itu terbunuh. Jadi ada chaos di mana-mana, tapi Piala Dunia tetap lanjut di Meksiko. Terus ya kita tahu sendirilah si admin dunia ya, admin bumi ini, Amerika Serikat juga hari ini masih berkonflik dengan Iran yang mendukung Israel gitu. Masih berkonflik dengan Iran dan bahkan dia tidak mengizinkan
orang-orang dari negara tertentu untuk masuk negaranya sih. Padahal salah satu negara tersebut adalah peserta Piala Dunia. Itu kan aneh itu. Ini yang mengingatkan kita pada standar ganda dari FIFA ya. Karena dulu Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 menolak kehadiran Israel sebagai peserta Piala Dunia Under 20 ya. Lalu langkah apa yang diambil oleh FIFA, yaitu mencabut lisensi atau hak tuan rumah Indonesia. Indonesia tidak jadi menjadi tuan rumah, itu langsung cabut sih kita bisa. Nah tapi sekarang saat Amerika menolak Iran gitu, ya masih lanjut aja, masih jadi tuan rumah, kan kocak ya. Terlebih lagi kita tahu Rusia, karena dia sedang konflik dengan Ukraina, Rusia itu di blacklist dari Piala Dunia, tidak boleh ikut serta gitu. Lah pertanyaannya, Amerika kan juga sedang bersikup tegang dengan Iran ya kan, yang membuat harga minyak global hancur, BBM naik semua, tapi masih jadi tuan rumah dan masih main di Piala Dunia, kan kocak. Bentar, karena tidak ada berita yang gimana gitu, tapi ya itulah Piala Dunia kali ini. Tidak tahu apakah yang terjadi selanjutnya. Semoga saja Piala Dunia akan diselenggarakan masih kondusif dan aman-aman aja untuk melahirkan juara-juara gitu. Kita ini ya pengen nonton bola gitu, bukan gitulah pokoknya. Itu aja, terima kasih, salam.